Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang pertanyaan yang masuk di inbox Facebook saya yang menanyakan tentang hasil laboratorium yang berbeda yang berubah. Jadi beberapa pasien nanya ke saya, Kak Johan, saya habis periksa BTA skin smear di Puskesmas Anu, lalu beberapa hari kemudian saya mengecek ulang di laboratorium untuk meyakinkan laboratorium swasta, tetapi hasilnya kok beda. Ya, terus ada juga yang menanyakan, dulu saya negatif, loh kok sekarang saya positif, ini gimana? Saya kok udah negatif, kok sekarang positif, kok bisa berubah? Apakah memang begitu bisa berubah? Ya, terus ada beberapa yang menanyakan, ini hasil laboratorium saya maknanya apa nih? Tulisannya seperti ini dan sebagainya. Oke, untuk bisa menjawab pertanyaan ini pertanyaan sebenarnya masalah sangat teknis. Ini juga bahasa-bahasa program di analis kesehatan atau petugas laboratorium ya. Anda kalau mau menyimak ini baik-baik, pelan-pelan, nah, siapkan pikiran Anda untuk menyimak video ini karena Anda harus memahaminya dengan detail. Oke. Sebelum masuk ke inti materi mengapa sih hasil laboratorium bisa berubah, itu saya mau menjelaskan dulu tentang parameternya. Ya, dalam pemeriksaan BTA skin smear, BTA itu basil tahan asam, skin smear itu artinya kerokan kulit. Ada dua parameter, indeks bakteriologi dan indeks morfologi. Indeks bakteriologi itu sebuah parameter yang menggambarkan seberapa banyak kuman yang kita temukan dalam pemeriksaan lapang pandang mikroskop. Seperti itu. Satuannya adalah positif atau negatif atau nol. Maksudnya begini, Anda disebut BTA-nya negatif atau nol jika sudah dicek laboratorium, diperiksa dalam pemeriksaan lapang pandang, kok tidak ditemukan kuman sama sekali. Diubek-ubek udah dicari, nggak nemu satupun. Nah itu artinya BTA-nya nol atau BTA negatif. Disebut BTA 1 jika kita menemukan 1-10 kuman dalam 100 lapang pandang. Jadi sudah ngecek 100 lapang pandang. Lapang pandang itu berarti sekali kita lihat gini lingkaran dalam mikroskop itu namanya satu lapang pandang. Geser dikit ini berarti udah lapang pandang kedua. Geser lagi udah lapang pandang ketiga, keempat, kelima, enam, tujuh, delapan, terus sampai 100. Bayangin kayak apa pegelnya tenaga analis itu ya. Kalau ngitung segitu 100 lapang pandang. Itu makanya dulu teman saya di BPPTK LPP Yogyakarta cerita, Kak saya itu kalau meriksa pasien BTA skin smear itu sehari sampai sore itu paling maksimal itu 5 pasien. Karena satu pasien aja kita harus 100 lapang pandang. Nah, tadi kembali disebut BTA positif 1 jika kita menemukan 1-10 biji, 1-10 buah ya, kuman kusta dalam 100 lapang pandang. Itu namanya BTA positif 1. Disebut BTA positif 2 jika kita menemukan 1-10 dalam 10 lapang pandang tetapi meriksanya sejumlah 100 lapang pandang. Maksudnya begini, Anda sudah ngecek sampai 100 lapang pandang, jumlah kumannya dijumlah semuanya berapa total, lalu dibagi 10. Berarti dalam rata-rata 10 lapang pandang terdapat kuman berapa? Kalau Anda menemukan 1-10 kuman dalam rata-rata 10 lapang pandang yang dilakukan sebanyak 10 kali lapang pandang, maka itu positif 2 namanya. Kemudian BTA positif 3, Anda disebut ini jika menemukan 1-10 kuman dalam rata-rata 1 lapang pandang dalam pemeriksaan 25 lapang pandang. Jadi Anda meriksa nih 25 lapang pandang. Kadang nemu, kadang enggak, misalkan seperti itu ya. Kadang nemu, kadang enggak, kadang nemu, kadang enggak. Dalam 25 lapang pandang. Setelah itu jumlahnya kumannya berapa? Dibagi 25. Oke, itu artinya dalam rata-rata 1 lapang pandang Anda menemukan kumannya berapa? Jika Anda menemukan 1-10 kuman dalam rata-rata 1 lapang pandang yang dilakukan sebanyak 25 kali lapang pandang, maka itu tadi namanya positif 3. Oke. Kemudian BTA positif 4 jika Anda menemukan, nah lanjutannya tadi, kalau tadi kan 1-10 dalam 1 lapang pandang. Ini lanjutannya, jika Anda menemukan 10-100 kuman dalam rata-rata 1 lapang pandang dengan pemeriksaan 25 kali lapang pandang, itu namanya BTA positif 4. Berarti kumannya lebih banyak dong.
Yang berikutnya, Anda disebut BTA positif 5 jika menemukan 100 sampai 1000 kuman dalam rata-rata satu lapang pandang dengan pemeriksaan 25 kali lapang pandang. Oke. Yang terakhir, BTA 6, jika Anda menemukan lebih dari 1000 kuman dalam rata-rata satu lapang pandang dengan pemeriksaan 25 kali lapang pandang. Lebih dari 1000 ya. Atau kalau misalkan Anda menemukan 5 clumps dalam satu lapang pandang. Clumps itu sebuah gugus kumpulan, sebuah kayak pulau kumpulan kuman-kuman kusta. Itu kalau sudah satu kuman itu satu gugus, satu kumpulan, satu pulau itu paling tidak itu 250 kuman ngumpul jadi satu. Kalau nemu 5 dalam satu lapang pandang, maka itu sudah lebih dari 1000 kuman. Oke, itu disebut BTA positif 6. Lah, itu tingkatan yang melukiskan banyaknya kuman yang kita temukan dalam pemeriksaan lapang pandang. Itu yang namanya indeks bakteriologi. Jadi kalau Anda cerita ke saya, BTA aku positif mas, BTA aku negatif. Nah, ini sebenarnya Anda lagi ngomong mengenai indeks bakteriologi. Jadi kalau negatif itu memang tidak ditemukan. Kalau positif artinya ditemukan kuman kusta. Entah itu kumannya masih solid, masih utuh, masih hidup, ataupun kumannya sudah pecah-pecah, sudah fragmented, sudah potong-potong, sudah remuk, sudah tidak utuh batang tubuhnya. Itu semuanya dihitung dalam indeks bakteriologi. Oke, semua kuman baik hidup maupun yang sudah mati, yang sudah remuk, itu tetap dihitung dalam indeks bakteriologi. Next, berikutnya parameter kedua yaitu indeks morfologi. Indeks morfologi adalah persentase kuman yang masih solid dalam satu pemeriksaan lapang pandang itu. Misalkan kita nemu berbagai kuman nih, ada yang hidup, ya, ada yang masih solid. Solid itu artinya utuh. Ya, batang tubuhnya utuh dan dia masih hidup namanya. Ya bukan berarti bergerak-gerak, enggak. Solid itu utuh, berarti dia masih hidup. Nah, dalam lapang pandang ada beberapa kuman yang solid, ada yang sudah fragmented atau sudah pecah atau sudah remuk atau sudah terpotong-potong ya. Nah, itu dihitung nih. Berapa jumlah kuman yang masih solid dibagi seluruh kuman yang ada dalam pemeriksaan lapang pandang baik yang hidup maupun yang mati. Ya, dikali 100%. Nah, gitu. Indeks morfologi berarti menggambarkan tentang sekian persen kuman yang masih solid. Nah, gitu ya. Itu. Kalau misalkan berubah, apakah mungkin indeks bakteriologi dan morfologinya itu berubah antar dua tempat pemeriksaan yang berbeda, atau antar waktu, atau misalkan antara sebelum pengobatan dan sudah pengobatan? Saya bilang yes, bisa jadi terjadi perubahan. Apakah penyebab dari perubahan parameter ini? Pemeriksaan indeks bakteriologi dan morfologi. Kenapa kok bisa berubah? Yang pertama, karena proses penyakit dan pengobatan. Maksudnya begini. Proses penyakit, misalkan di awal pengobatan Anda dicek BTA-nya. Tadinya BTA positif 2 misalkan. Dan di akhir, loh kok BTA-nya ajeg. Di awal positif 2, di akhir pengobatan positif 2. Ya, memang malah justru itu adalah sesuatu yang wajar karena BTA itu tidak langsung hilang, kumannya tidak langsung berkurang atau hilang dengan pengobatan. Saya sudah pernah bilang bahwa untuk berkurangnya jumlah kuman itu membutuhkan waktu yang lama. Bisa sampai 10 tahun, bisa 20 tahun barulah berkurang dan kemudian hilang di dalam tubuh kita. Jadi meskipun sudah RFT, kumannya masih ada bercokol di jaringan saraf perifer atau saraf tepi dan juga kulit penderita. Jadi kalau Anda menemukan kok BTA positif 2, RFT juga BTA positif 2, yaitu sesuatu yang wajar. Yang tidak wajar adalah jika indeks morfologinya itu masih ada. Ya, misalkan Anda sudah pengobatan, setelah RFT atau release from treatment atau bebas pengobatan, dicek lagi BTA-nya yaitu dengan parameter indeks morfologi, kok di situ ditemukan sekian persen yang masih utuh, berarti menemukan kuman yang masih solid atau utuh atau masih hidup. Nah, justru itu masalah. Jadi idealnya setelah selesai pengobatan harusnya indeks morfologinya itu 0%. Meskipun BTA-nya masih positif. Lah ini jangan bingung nanti, loh sudah pengobatan kok BTA-nya masih positif? Ya iyalah mas,
BTA tadi saya katakan menunjukkan kepadatan kuman yang kita dapatkan, yang kita lihat dalam sebuah pemeriksaan lapang pandang. Lu mosok jadi negatif? Ya kan kumannya masih ada meskipun sudah pecah-pecah. Jadi kumannya masih ada, tetapi harusnya sudah pecah-pecah semua, sudah fragmented semua, sudah tidak solid semua. Kalau Anda kok masih menemukan satu kuman saja yang masih solid, nah ini masalah. Berarti kan indeks morfologinya masih ada berapa persen. Harusnya indeks morfologinya 0%. Harusnya sudah pecah semua. Kalau masih ditemukan satu saja kuman yang masih solid, maka Anda masih butuh pengobatan gitu loh. Nah, pertanyaannya, bisa nggak nih dulu BTA-nya positif 2, lalu BTA-nya jadi positif 3 atau naik gitu. Ya itu bisa saja karena relapse, kambuh. Salah satu indikator kambuh adalah tadinya BTA positif 2 misalkan, terus nanti setelah dicek lagi BTA-nya jadi naik 2 kali lipat, 2 level, jadi BTA positif 4 atau lebih. Nah, itu salah satu indikator relapse. Jadi bisa saja terjadi BTA-nya naik positif berapa indeks bakteriologinya jika Anda pasien relapse. Kalau turun sih gimana? Bisa enggak? Ya bisa saja. Tadi saya katakan proses penyakit atau pengobatan ini juga lama-kelamaan BTA-nya Anda, jumlah kumannya Anda itu juga akan semakin menurun meskipun periodenya bisa jadi lama 10 tahun, 20 tahun. Nah, kalau misalkan Anda dulu pernah cek BTA-nya dulu saya positif 2. Setelah beberapa tahun Anda cek lagi, loh kok jadi BTA positif 1 ya, jumlah kumannya turun ya, kurang ya. Ya bisa saja terjadi. Tadi saya katakan seperti itu, memang berkurang meskipun bertahap dan lama. Oke. Itu yang mengakibatkan adanya perubahan hasil laboratorium. Itu yang pertama adalah itu, proses penyakit dan pengobatan. Yang kedua, apa sih penyebabnya? Yang kedua adalah lokasi pengambilan sampel. Pemeriksaan BTA skin smear itu lokasi pengambilan sampelnya, perhatikan. Menurut standarnya ya dari Kemenkes itu ada 4 tempat. Cuping telinga kanan, cuping telinga kiri, dan 2 di lesi atau di bercak. Kenapa cuping kanan dan cuping kiri di sini wajib? Karena biasanya disinilah tempat berkumpulnya banyak kuman kusta. Disinilah di cuping inilah yang mudah terjadi penebalan, infiltrat. Jadi ngumpulnya banyaknya di sini. Itulah mengapa sampelnya kebanyakan diambil di sini. Jadi cuping kanan, cuping kiri kita biasanya menyingkat dengan cuka cuki. Jadi cuka dan cuki ini wajib. Ya, terus ditambah 2 sampel di lesi atau bercak. Nah, kita memilih nih bercaknya adalah karena untuk cross check dan menghindari negatif palsu, kita ngambil sampel di bercak yang masih kelihatannya masih aktif, masih meninggi, atau bercak baru, atau bercak yang masih meluas. Nah, misalkan di sini ada bercak, di sini ada bercak, ya, dan itu kita curigai sebagai bercak yang baru atau bercak yang masih meluas. Terus bercaknya juga masih meninggi seperti itu kan tanda-tanda bercak yang masih aktif, masih kita curiga bahwa kumannya masih aktif di situ, kumannya masih banyak yang solid. Nah, kita bisa ambil di sini tadi sampel 1, 2, ini yang ketiga, ini yang keempat. Kalau tidak ditemukan lagi gimana? Bisa misalkan lesinya cuma 1 di sini, kamu boleh yang sebelah kanan sampel ketiga, sebelah kiri di sini sampel yang keempat, seperti itu. Nah, lokasi sampel itu diharapkan tadi yang saya katakan. Kalau ada yang baru, ada lesi baru, ada lesi yang meninggi, kita di situ usahakan di situ. Oke. Kalau tidak ada, maka ambillah sampel di tempat yang dulu pernah positif. Nah, ini. Misalkan, dulu pernah positifnya di mana? Oh, dulu misalkan sudah dicek ini sampel 1, cuka, cuki, sampel kedua, terus di lesi sini. Kok pemeriksaan berikutnya karena mungkin beda orang atau karena mungkin beda tempat dan Anda sendiri malah tidak mengingat-ingat dulu ngambilnya di mana, ternyata ngambil sampelnya beda tempat, cuka, cuki, dan sampel lain gitu kan, sampel lain yang sama-sama tidak menunjukkan sebuah penebalan atau perbesaran bercaknya atau meluasnya bercak atau bercak baru. Misalkan bercaknya sama-sama lama, tidak ada tanda-tanda meninggi atau bertambah jumlahnya atau bertambah lebarnya.
Dulu bercak di sini yang positif, kok Anda malah ngambilnya di bercak lain. Akhirnya negatif. Tadinya di sini menemukan kuman, karena bercak lain di sini ya, bisa saja negatif BTA indeks bakteriologinya. Makanya saran saya, kalau mau ngambil sampel tadi, cuka-cuki tetap wajib ya, tetapi sampel yang ketiga dan keempat ambillah pada lesi yang kelihatannya masih aktif melebar, meninggi, meluas, bertambah jumlahnya seperti itu, sehingga kita terhindar dari negatif palsu. Kemungkinan positifnya tinggi kayak gitu loh. Kita kan mencari apakah ini masih relapse atau tidak, apakah ini kumannya masih ada atau tidak. Jadi ambillah di tempat yang lesi-lesi yang seperti itu. Kalau tidak ada, barulah dulu pernah positifnya di mana. Nah, ambil di situ di tempat yang sama. Oke? Itu penting sekali karena ada pasien yang ambil sampelnya beda dan ngambil sampelnya bukan di bercak yang masih aktif, bercak yang kelihatannya masih aktif gitu loh. Nah, sama-sama bercaknya lama, ya akhirnya perbedaanlah yang timbul seperti itu. Lah kalau perbedaannya negatif palsu gimana? Sebenarnya positif, tetapi Anda ngertinya negatif gara-gara salah ngambil tempat, lokasi mengambil sampelnya itu beda. Ya, gitu. Jadi saya sarankan seperti itu ya guys. Yang ketiga yaitu jumlah sampelnya. Tadi saya katakan standarnya itu adalah 4 tempat, cuka, cuki, dan 2 lesi. Nah, tetapi ada yang tidak standar, ngambilnya cuma cuka, cuki. Loh, siapa tahu cuka, cuki itu negatif tapi yang positif di lesi, tapi Anda ngambilnya cuma cuka, cuki doang. Padahal dulu yang positif adalah lesi. Nah, ya kan? Jadi patuhi standar ini. Minimal 4 lokasi. Nambah boleh? Boleh, tapi minimal sama dengan pemeriksaan sebelumnya. Nambah boleh, semakin banyak ya juga boleh-boleh aja, ya kan? Karena semakin banyak kan berarti semakin mendekati populasi, bukan hanya sampling, ya. Tetapi kan ada larangan ya mengenai beberapa area, usahakan jangan wajah dulu. Kalau masih ada lesi yang lain, jangan di wajah. Karena wajah berkaitan dengan penampilan, estetika. Gitu. Terus bercak juga, tempat pengambilan yang dibercak itu jangan bercak yang lagi meradang. Kalau lagi reaksi ada nyerinya lagi, terus Anda kok mengambil sampel di situ, melukai di situ, padahal itu lagi meradang. Ya yang namanya peradangan kalau banyak perlakuan mekanik apalagi dibikin luka, maka tanda-tanda peradangannya akan meningkat. Nanti malah tanda reaksinya tambah bengkak, tambah merah, tambah panas, ya kan, tambah nyeri dan sebagainya. Siapa yang tanggung jawab? Nanti malah menginginkan dosis prednison yang lebih tinggi lagi, malah repot. Oke? Itu yang ketiga ya, jumlah sampel. Nah, yang keempat adalah adanya perbedaan pada tata laksana sampel. Nah, makanya proses tata laksana sampel dari mulai tahap ada pewarnaan Ziehl-Neelsen-nya, terus diapain, panasi menggunakan api, lalu ada waktu tunggunya berapa menit dan sebagainya. Itu semuanya tata laksananya harus sesuai SOP. Termasuk kualitas dari bahan-bahan alat-alat yang kita gunakan. Adekuatnya sampelnya mencukupi ya. Antara pemeriksaan yang dulu dengan yang sekarang harus sama persis. Termasuk kualitas dari pewarnanya, apakah jangan-jangan pewarnanya sudah diencerkan sehingga kurang konsentrasinya. Kalau di situ kurang, pewarnaannya juga kurang berkualitas, apa akibatnya? Pewarnaannya gagal. Kalau pewarnaannya gagal, ya bisa jadi tidak nampak sebenarnya di situ ada kuman kusta, tetapi karena kurang si basilnya itu kurang terwarnai dengan baik sehingga tidak nampak dalam pemeriksaan lapang pandang mikroskop. Bisa jadi seperti itu, akhirnya negatif palsu, seharusnya positif tapi gara-gara tidak kelihatan. Makanya prosedur tata laksana sampel itu benar-benar harus sesuai dengan standar antara pemeriksaan yang dulu dengan yang sekarang. Itu. Yang berikutnya adalah mengenai pembacaan. Ini yang kelima ya, penyebab dari sebuah sampel itu bisa mengalami perubahan hasilnya. Pembacaan itu maksudnya bagaimana? Tadi saya katakan
bacanya itu berapa lapang pandang. Ada yang harus 100 lapang pandang, ya lakukanlah 100. Ada yang harus 25 lapang pandang, lakukanlah sebanyak 25 lapang pandang. Kalau misalkan petugas laboratoriumnya males, walau bisa 10 aja lah. 10 kali 10 kan sama aja 100. Ini cukup mewakili. Loh, kata siapa cukup mewakili? Loh, misalkan Anda ini harusnya melihat dari 100 lapang pandang, tapi Anda hanya melihat 10. Loh, bisa jadi kan yang Anda lihat di sini negatif, tapi positifnya malah yang di bawah. Kumannya sebenarnya di bawah tapi nggak kelihatan. Gara-gara Anda memutuskan, udahlah cukuplah 10 kali, kayaknya sudah cukup mewakili, negatif. Loh, siapa tahu di bawah di sini ngumpulnya sebelah sini, ngeblok di sini, seperti itu. Ya, jadi itu juga harus dipatuhi bagaimana cara membacanya. Itu yang kelima. Nah, faktor yang terakhir, yang keenam, bagaimana cara perhitungannya. Perhitungan indeks bakteriologi dan indeks morfologi itu ada caranya. Nah, ini juga beberapa analis di Kabupaten Tegal kemarin sempat keliru, sempat harus diluruskan. Indeks bakteriologi itu cara ngitungnya seperti apa. Nah, indeks bakteriologi kan tadi sudah ada ya standarnya, tadi saya bilang BTA 1 bagaimana, BTA 2 sampai 6 dan sebagainya. Tetapi cara menghitung kesimpulannya, tadi kan banyak sampel, misalkan 4 sampel, 4 lokasi. Lah, terus angka indeks bakteriologinya ngitungnya bagaimana? Cara perhitungannya adalah, misalkan ini lokasi 1 ini BTA berapa? Oh, ini BTA 4. Oh, ini BTA 5. Di list sini, oh ini BTA 3, di sini BTA 1. Lah itu tadi 4, 5, 3, 1 dijumlah, terus dibagi 4. Itulah indeks bakteriologi secara keseluruhan, secara kesimpulan. Jadi jangan ngawur, kayak kemarin ada BTA positif 17. Loh, piye? Kok BTA positif 17, wong maksimal aja 6, gitu kan? Nah, ini cara perhitungannya seperti apa? Udah benar belum ini? Untuk menghitung angka indeks bakteriologi secara keseluruhan. Resultnya, hasilnya, kesimpulannya, BTA-nya berapa, itu cara ngitungnya seperti itu. Untuk indeks morfologi itu juga ada cara ngitungnya. Misalkan di sini indeks morfologinya berapa? 25%. Di sini indeks morfologinya 33% misalkan. Di sini indeks morfologinya 15%. Di sini indeks morfologinya misalkan 13%. Ayo, cara ngitungnya gimana? Indeks morfologi kesimpulan dari keseluruhan berapa persen? Cara ngitungnya bukan berarti tadi di sini berapa persen ditambah berapa persen tambah berapa persen dibagi 4, beda mas caranya. Bukan seperti itu kan, karena itu penyebutnya kan beda-beda skala. Caranya adalah dari keseluruhan kuman kusta yang masih solid yang ditemukan dari keempat sampel ini dijumlah semuanya. Oke, jadi kuman kusta yang masih solid dari keempat sampel ini dijumlah semuanya total, dibagi dari seluruh kuman kusta yang ditemukan dalam pemeriksaan. Dari sini keempat sampel ini berapa dikali 100%. Jadi total semuanya, pembilangnya juga total dari keempat sampel lokasi, penyebutnya juga dari keempat lokasi, semuanya kuman kusta yang ditemukan baik yang solid maupun yang sudah pecah dikali 100%. Itulah indeks morfologi secara keseluruhan. Nek ngitung rumusnya salah, hasilnya salah, pemahamannya salah. Oke, jadi itu guys. Ini semuanya keenam ini yang sudah saya simpulkan dari pemikiran saya, ini sangat bermakna. Kenapa sih hasil pemeriksaan ini bisa beda-beda? Maka saran saya adalah lakukanlah sesuai dengan standar yang tadi saya bilang. Nek standarnya tidak dipenuhi, lokasinya juga ngawur, cara bacanya juga ngawur, otomatis nanti hasilnya ngawur, tidak bisa dipercaya. Kalau nggak bisa dipercaya lah gimana untuk ngambil keputusan? Oke, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.